ini memang sebuah cerita film, tapi di kehidupan nyata, banyak orang mengaku melihat penampakan hantu, lalu tersebarlah kisah menyeramkan di masyarakat, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, atau wewe gombel. Namun, entah kenapa, sosok ragam hantu seperti ini hanya berkembang di negeri kita. Konon, mereka adalah arwah penasaran yang mendiami sebuah tempat angker. Akhirnya, banyak orang percaya di tempat terjadinya kecelakaan maut, pembantaian, atau lokasi orang gantung diri sering terlihat arwah bergentayangan. Konon, arwah-arwah ini belum diterima di bumi dan ingin kembali ke dunia. Manusia percaya telah memiliki kontrak hidup dengan Sang Maha Pencipta, misalnya 80 tahun. Namun ada kepercayaan yang berlebihan bahwa apabila sebelum mencapai usia itu, tiba-tiba ia mati secara terpaksa karena kecelakaan, dibunuh, atau bunuh diri. Inilah yang menyebabkan arwah gentayangan. Benarkah? Adakah arwah penasaran? Bagaimanakah penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi mengenai perkara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan dan berbagi wawasan keislaman. Semoga Allah merahmati kita semua hingga kita selalu berada dalam jalannya yang lurus dan menjadi hamba-hambanya yang saleh. Masih ada orang yang percaya Elvis Presley, raja rock and roll era tahun 70-an, sering terlihat di rumahnya di Memphis, Amerika Serikat. Elvis yang dibunuh oleh fansnya sendiri seolah-olah ingin kembali ke dunia. Di negeri kita, cerita aneh seperti ini juga menyebar. Konon, ada orang yang pernah melihat sosok Nike Ardila yang mati karena kecelakaan mobil pada tahun 1995, atau Alda Risma yang tewas dibunuh di sebuah hotel pada tahun 2006. Cerita seperti ini tentu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Namun, kita hidup di tengah berbagai mitos yang sering menjebak kita untuk mempercayainya. Kita seringkali disuguhi berbagai tontonan mistis, misalnya tentang kuntilanak, yang dipercayai sosok hantu yang berasal dari perempuan hamil yang dibunuh, kemudian kembali ke dunia ingin menuntut balas. Masyarakat juga sering menyebut kuntilanak sebagai sundel bolong karena punggungnya bolong. Hantu sesungguhnya adalah jin yang memiliki kemampuan untuk menyerupai apa saja, termasuk manusia, sebagaimana dikisahkan dalam berbagai riwayat. Jin pernah mendatangi kaum musyrikin Mekah berwujud Suraqah bin Malik dan menjanjikan kemenangan bagi mereka untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memergoki jin yang berbentuk orang tua yang tengah mencuri zakat. Kemudian Abu Hurairah sempat bertanya, bagaimana cara untuk terhindar dari godaan setan? Ia pun menjawabnya, bacalah ayat kursi. Dalam berbagai hadis, Rasulullah juga telah mengabarkan pada kita bahwa jin bisa beralih rupa menjadi binatang seperti keledai atau anjing hitam. Lalu benarkah hantu-hantu ini berawal dari arwah yang gentayangan? Ada sebuah dalil yang menyatakan mayit tidak merasa tenang ketika utangnya belum dilunasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah,
Beliau menceritakan ada seseorang yang meninggal. Kami memandikannya, memberinya minyak wangi dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah SAW agar beliau mensolatinya. Mohon Anda mensolatinya, pinta kami. Beliau pun melangkah satu langkah. Apakah dia punya utang? Tanya Nabi. Ada 2 dinar, jawab kami. Tiba-tiba beliau kembali, hingga Abu Qatadah siap menanggung utangnya. 2 dinar tanggunganku, kata Abu Qatadah. Menjadi tanggungan orang yang berutang dan mayit telah lepas tangan? Tanya Nabi. Ya, jawab Jabir. Kemudian Nabi SAW bersedia mensolati jenazah orang itu. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Dia baru meninggal kemarin, kata Abu Qatadah. Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi SAW. Telah saya lunasi utangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sekarang kulit mayit sudah menjadi dingin. Hadits riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadits ini disahihkan Imam Az-Zahabi dan Syu'aib Al-Arnauf. Hadis ini lebih menjelaskan orang yang berutang terbebas tanggung jawabnya secara sempurna setelah utang itu dilunasi. Dan ketika Rasulullah mengabarkan bahwa sang mayit sudah dingin, tidak kepanasan lagi menunjuk kepada siksa kubur. Tidak ada keterangan sama sekali si mayit tidak diterima oleh bumi, hingga ruhnya gentayangan dan menjadi hantu yang membuat teror kepada manusia. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa ruh manusia tidak bisa kembali ke dunia. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 99 hingga 100. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang permohonan orang-orang kafir untuk dikembalikan ke dunia. Tapi tidak bisa terwujud, karena sebentar lagi mereka akan masuk ke alam kubur. Permohonan untuk kembali ke dunia juga diutarakan oleh orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, tapi dalam kondisi yang sangat berbeda. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW bertemu denganku. Wahai Jabir, mengapa engkau sedih? Tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayahku mati syahid, sementara beliau meninggalkan beberapa anak dan utang. Jawab Jabir, maukah ku ceritakan nikmat besar yang Allah berikan kepada ayahmu? Tawar Nabi. Tentu ya Rasulullah, jawab Jabir. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun kecuali di balik tabir. Sementara itu Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya secara berhadap-hadapan. Allah berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku, pasti ku beri. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia, agar aku bisa berperang di jalanmu untuk kedua kalinya. Jawab hamba. Allah berfirman, telah menjadi ketetapanku sebelumnya bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, disahihkan Syu'aib Al-Arnauf. Jika ruh tidak mungkin kembali ke dunia, lalu bagaimana orang yang bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal? Keberadaan roh pada saat tidur merupakan fenomena gaib yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Namun, Allah telah mengabarkan dalam firman-Nya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya.
maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Riwayat ini banyak dikutip, misalnya dalam tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi. Kisah para sahabat yang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah wafat banyak diriwayatkan, antara lain kisah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ia meninggal saat terjadi perang Yamamah untuk memerangi nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Jenazah Thabit ditemukan oleh seseorang, kemudian ia mengambil baju besi yang dikenakannya. Setelah peristiwa itu, ada sahabat lain bermimpi bertemu Thabit bin Qais, kemudian berwasiat untuk mengambil baju perang dari orang itu dan menceritakan di mana posisi baju besi itu disimpan. Thabit bin Qais dalam mimpi orang itu juga berwasiat untuk menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar tentang tanggungan utang piutangnya dan budaknya yang dimerdekakan. Kisah ini antara lain ditulis dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Baihaqi dan kitab Al-Ittihaf karya Al-Busiri. Dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengutip riwayat Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Ia mengatakan, "Aku telah melihat ayahku di dalam tidur setelah kematiannya, seakan-akan dia berada di sebuah taman dan memberikan apel-apel kepadaku. Maka aku pun mengambil salah satunya. Aku bertanya, 'Amal apa yang engkau dapati paling utama?' Ayahku menjawab, 'Istighfar.'" Tidak hanya bertemu dalam mimpi, sebagian ulama berpendapat bahwa mayit bisa mengetahui kondisi keluarganya. Dia merasa senang ketika keluarganya dalam kondisi baik, dan dia juga merasa sedih ketika keluarganya dalam kondisi tidak baik. Ada juga yang berpendapat mayit bisa melihat kondisi keluarganya selama 40 hari. Banyak ulama yang menasehati untuk tidak menyibukkan dalam persoalan gaib ini karena tidak memberi banyak manfaat. Lebih baik untuk menunaikan semua tanggungan mayit seperti utangnya, nazarnya, dan wasiatnya, kemudian mendoakannya. Hanya Allah Ta'ala yang maha tahu bagaimana kondisi ruh di alam barzah. Namun Rasulullah pernah berpesan dalam hadis yang bersumber dari Abu Qatadah, "Jika salah seorang dari kalian menangani saudaranya yang meninggal dunia, maka kafanilah dia dengan kafan yang bagus. Sesungguhnya para penghuni kubur itu saling menziarahi di dalam kubur mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Alam secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ketiga jenis alam ini memiliki status dan aturan sendiri. Alam dunia adalah refleksi dari jasad, darul amal, tempat untuk memperbanyak amal. Namun sebaliknya alam barzah adalah refleksi dari ruh, sedangkan jasad sebagai bagiannya. Dan terakhir alam akhirat atau dar al-qarar adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Kematian atau maut adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Dan ketika pemisahan ini terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur. Ibarat perjalanan waktu, manusia yang sudah pindah ke alam lain itu tidak akan kembali ke alam semula. Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzah juga tidak akan kembali ke alam dunia. Barzah secara bahasa berarti pembatas antara dua hal,
Yang dimaksud adalah pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dengan demikian ketika seorang meninggal, berpisah jasad dari ruhnya, maka ia tidak akan kembali ke alam dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Allah. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan ruh setelah meninggal hingga hari kiamat. Dari sekian banyak pendapat yang ada, tidak satu pun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Ruh orang-orang beriman berada di alam barzah yang luas, yang di dalamnya ada ketenteraman dan rezeki serta kenikmatan. Sedangkan ruh orang-orang kafir berada di barzah yang sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa. Ruh-ruh yang bergentayangan itu sejatinya adalah setan yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Setan yang berasal dari bangsa jin tengah memperdaya manusia untuk meyakini bahwa yang mereka lihat adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya, hingga segala permintaannya dituruti. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, sekalipun para nabi atau para wali. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang mati syahid sesungguhnya tidak mati. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Hayat Al-Anbiya fi Quburihim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Para nabi itu hidup di dalam kubur, mereka senantiasa dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun keterangan ini tidak menjelaskan bahwa mereka bisa kembali ke dunia dan berkomunikasi dengan manusia. Ayat dan hadis ini lebih menjelaskan kehidupan lain di alam barzah yang dialami para syuhada dan para nabi. Kehidupan yang hakikatnya tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah semata. Ketika orang meninggal dunia, ruh manusia melihat bagaimana orang-orang yang masih hidup memperlakukan dirinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu orang soleh, ia berkata, 'Segerakanlah aku.' Tetapi jika tidak soleh, ia berkata kepada keluarganya, 'Celaka, akan kalian bawa kemana aku?' Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia, dan andaikan manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sebenarnya hanya mempertegas tentang siksa dan nikmat kubur. Orang-orang kafir yang meninggal akan mendapatkan siksa kubur. Jadi bagaimana mungkin ia gentayangan di bumi? Begitu pula orang yang beriman dan beramal soleh akan merasakan kenikmatan di alam kubur. Jadi sekali lagi, orang yang kesurupan roh leluhur sesungguhnya adalah tipu daya setan, karena setan diberi kemampuan oleh Allah untuk masuk ke tubuh manusia dan beredar di aliran darahnya. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Roh adalah hal gaib yang bagi umat Islam wajib mempercayai keberadaannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanmu, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Apa saja yang Allah Ta'ala dan Rasulnya ungkap tentang misteri roh ini? Dalam berbagai ayat, kata roh digandeng dengan diri Allah sebagai bentuk pemuliaan, bukan bagian dari zatnya. Dalam surat Al-Hijr ayat 29 Allah berfirman,
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh dariku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Roh sejatinya bukanlah nyawa. Terbukti malaikat baru meniupkan roh ke dalam janin pada bulan keempat masa kandungannya. Sedangkan janin sudah hidup di rahim, tumbuh dan berkembang. Jadi roh bukan penyebab kehidupan janin. Sebelum ditiupkan kepada janin, roh lebih dulu mengadakan persaksian di hadapan Allah untuk beriman dan menjalankan perintahnya. Jiwa kadang-kadang menyuruh manusia berbuat kejahatan, sedangkan roh selalu tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jiwa bisa mengalami sakit, seperti orang yang menderita sakit jiwa, sedangkan roh tidak pernah merasakan sakit. Jiwa merasa bahagia ketika mendapat kenikmatan dunia, sedangkan roh merasa bahagia jika jauh dari kenikmatan dunia. Jiwa gudangnya perasaan, hasrat, dan kadar keimanan, sedangkan roh adalah rahasia kemanusiaan, rahasia kekekalan di akhirat, dan rahasia kesadaran manusia. Jiwa hanya meninggalkan tubuh ketika tubuh telah mati, sedangkan roh dapat meninggalkan tubuh ketika tidur, kemudian kembali ketika terjaga. Ia akan meninggalkan tubuh jika tubuh telah mati. Jiwa akan dihisab pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sebagian ulama memisahkan antara jiwa dan roh. Roh manusia tidak akan dihisab dan tidak akan mendapat siksa neraka, karena roh bersumber dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 13. Orang yang bermaksiat dan tidak tunduk kepada perintah Allah telah kehilangan cahaya dari Allah. Inilah yang dicari-cari mereka pada hari akhir kelak. Ruh adalah perkara gaib dan kita hanya diberi sedikit pengetahuan oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena itu, sikap terbaik kita serahkan hakikat kebenarannya kepada Allah. Wallahu a'lam. Dan yang terpenting, apa yang kita persiapkan selama di dunia untuk menghadapi hari akhir itu. Pemirsa Khazanah, tak ada cara lain untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat kecuali dengan keimanan yang kokoh, hati yang bersih, dan amal soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.